Kalau hendak menurut keguruan, jaga dulu fardu ain. Kalau memang fardu ain, silakan. Tapi kalau ada fardu ain, jangan. Tapi sesudah ilmunya berhasil, ibadahnya sudah dikerjakan. Dan jangan ada niatan di hati untuk duduk di kursi kopi. Ini karena memang terpaksa. Selain daripada fardu ain, wa talaba minkal maqama lahu ahlul hilli wal waqti. Ditambah lagi dan mendesak dari engkau supaya duduk di pangkat kopi itu ahlul hilli wal waqti, orang yang ahlinya di bidang itu. Nah, kita baca ulang. Pada zaman almarhum guru kita Barakah, sama tadi juga ada guru di sekolahan, ada guru di rumah, yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Salman bin Haji Abdul Jalil. Nah itu beliau waktu jadi qadir Kubah lalu mengangkat beberapa orang yang menjadi qadir sebagai bawahan beliau. Karena beliau sudah tahu orang ini memang patut diangkat menjadi qadir. Dan beliau memohon nyawa untuk. Nah, kalau sudah memang fardu ain, nang meminta ini memang ahlinya. Dua. Nah. Nomor 3, wa arafu fikal ahliyata lillah. Mereka itu sudah menguji akan diri engkau memang ahli di bidang hukum kopi. Kalau jadi fakir itu yang begini kenapa namanya tolak ujuk kenapa itu ada pembahasannya. Ada kenapa pembahasan seperti itu. Wa aradta anta min nafsikal maqama bil wajillah. Nang keempat, engkau sudah melihat di diri engkau sendiri bahwasanya duduk menjadi qadhi itu betul-betul karena perintah Allah. Kan perintah Allah ada seseorang yang menjadi qadhi untuk perintah Allah itu ada Allah. Setiap berapa kilometer saja mesti ada satu yang menjadi qadhi. Betul tiap sekian ada seikung mufti. Ada kalau aturan itu sudah. Nah, engkau merasa di dalam diri ini lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ma'al quwwati ala muwajahatil zalimi wal qawi wal ghani wal ladhi tahtasinu. Berapa butin kali pertama ta'ayyana wa tawajjaba. Nomor 2 wa talaba minka ahlul dhikri wal aqli. Nomor 3 awafu fikal aliyah. Nomor 4 rabta anna anta dan sedang diwajib. Nomor 5 mahal quwwati ala muwajahatil zalimi wal qawi wal ghani wal ladhi tahtasinu. Nang kalima engkau itu kawah menghadapi orang-orang yang zalim, orang yang jagal, orang yang sugih, orang yang memusuhi engkau. Ini kisahnya itu kita jadi qadhi. Lalu nang barang masalah di hadapan kita, nang mesti kita putus,
ada orang zalim, ada nangan bakal diputus orangnya jaga, ada nang cagar diputus orangnya sugi, ada nang cagar diputus orangnya musuh. Nah, apabila ikam kuat alam wajah menghadapi itu, muwajahnya bil. Jadi jar majrul bil haqqi muta'alliqun kepada muwajah. Artinya menghadapnya itu dengan kebenaran. Ini nangka. Artinya tetap kita itu menghukum dengan hukum yang benar. Walaupun orang datang di hadapan kita ini musuh. Tapi lamun musuh kita ini memang benar, tetap kita putuskan benar. Kemudian andai kata yang dihadapi kita ini orang sugih, tapi salah, tetap saja kita mengatakan. Demikian apabila jaga diputus ini orangnya jaga, tapi salah, tetap kita mengatakan. Atau sama aja juga, orangnya orang yang zalim, yang nakal. Kita kada takutan memutus dengan kebenaran. Siapa salah tetap salah, walaupun orangnya jaga. Siapa benar tetap diputus dengan benar, walaupun musuh kita. Musuh apabila bujur, ada akan nyawa menang. Kita ada orang jaga tapi salah, tetap sambian jaga tetap salah. Nah ini nang keempat. Apabila empat syarat ini cukup, lalu kita jadi qadhi fala, maka boleh saja. Jadi qadhi itu fardu ain satu. Nang meminta kita jadi qadhi kurang ahlinya. Mereka sudah menguji kita memang alim bujur masalah tolak rujuk dan sebagainya. Dan kita pulang merasa kau aja karena Allah dan sanggup menghadapi memutus dengan kebenaran siapapun diputus. Maka hukumnya jawabannya amma idza tahayyana fala. Kala bahasa itu. Jadi maknanya dari masalah pangkat dua macam. Nang ada boleh jadi dosa dan dicela apabila memang kita kehendaki. Kita usahakan. Jadi itu baca carian yang adanya pangkat kita. Ada nang ini ada memang satu-satunya dan nang menyuruh kurang ahlinya. Nah tinggal lagi apa sanggup ikhlas. Sanggup ikhlas. Apakah mengatakan yang sebenarnya walaupun nang kita pada akan menang ini musuh kita sanggup kan? Biasanya kalau musuh nang berhubungan dengan kita untuk minta putus mesti musuh itu dikalahkan walaupun punya badan karena sudah ada paut. Manusia ini apabila sudah hati ada paut kayak apa aja kada melihat lagi lawan kebenaran. Karena paut orang sedikit itu menutup akan mata hatinya kebaikan. Jadi harus menghadapi itu dengan mengatakan yang benar.
Ujar orang-orang itu kan kadang memihak. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam li ba'd as-sahabat, la tatrubil imara fa innaka in talabtaha wukilta ilaiha atau wukilta ilaiha wa in tulibta laha u'in kurang kada menulungi lalu seorang diri orang meminta orang meminta amun ikam tu indah aja kada gampangan duduk aja 2-3 jam ya kan di kursi kada nyaman nang nyata dulu kurang pinggang kancang lalu parut bom masuk angin sebagainya apalagi nang dihadapi jaga diputus ini tadi orangnya nyata salah sudah iya tak nang memutus solongnya lawan anu sebuting dah kenapa ngarangan itu ya kan maka nang diputus ini orangnya jaga aman diputus maka bapak anu dinyatakan salah banyak keluar sekalinya sepatu kada kawan makai lagi kopiah kada sedang lagi dipukuli ulah napa nang dipadakan salah tadi orangnya jaga nah itu membatas pada warga itu pada usaha atau nang bujur ini nak kurang bujur tapi orangnya memusuhi roman kita nih jadi kaki bah walau sudah tahu nih bujur nih musuh cariakan jalan kada kawa mengadakan salah hari ini pokoknya sidang ditunda sampai mencari-cari supaya inya itu salah. Tapi kalau si musuh tadi ada kesalahannya, baru diputuskan bahwa si anak dinyatakan bersalah. Sebelum dapat kesalahannya, ditunda terus sidang ditunda. Sudah dapat kesalahannya satu aja langsung diponis. Nah kalau ada kawa kayak yang tadi itu kan ngarannya nafsu, ngarannya itu nafsu, ngarannya musuh nyata-nyata bujur kenapa dipadakan salah. Kurang jatuh nyata-nyata salah kenapa dipadakan bujur. Ini menunjukkan kada karena Allah. Apabila ada kawah itu, kada usah dijadikan. Ini melihat kurangnya aja berbulu tangan sudah gatal-gatal tuan tadinya. Kada kawah harus tahan tembak. Boleh kada kau bawa motor tuan haji adalah menangani hamba Allah dan yang mudah. Kijang, dada, ya kan? Paling kijang nangan, anu berdua, ya kalah. Kijang juga namanya ketiga, lain kijang lain. Sepeda motor, ya kalau lain. Nah, bahkan bersepeda motor sekalinya ada saja di hadapan rumah. Ninja, bertukuk pun siapa kada tahu. Apa abah?
nang sikung mencatat di batis, sikung catok di kepala, ya nang jerko tadi, ada kawan lagi terus patok, batis patah, kupiah ada kali pasang lagi, padahal tuan tadi, gara-gara menjalankan kebenaran, tak hadapi orang nang wani tadi. Wa in turib talaha lamun urang nang bujur-bujur meminta hikam kadanda tapi urang nang meminta dan kalau jangan meminta tadi nang ahlinya ya kan nang ahlinya buat yang jangan jadi hodi dipinta orang ini aja dia imam aja namun urang meminta kita kada tahu, kada kawa, ini orang nak tarutin kita aja. Diatur jadi imam. Ya kan? Kemudian, orang yang meminta ini kada ahlinya, kada tahu juga. Sekalinya kita membaca basura walaqalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس jangan ketawa dulu إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين habis ayatnya. Qul a'udzu birabbin nas habisan. Boleh kada? Boleh. Ini malah ini sudah. Ini rakaat kedua. Boleh kada membaca Alam Nasr. Bisa kada boleh soalnya. Apa sudah nang habisan tang. Boleh kada? Rahman itu aja sudah. Hanya kurangnya kada ahli. Nang menyuruh kada ahli juga. Nah, memang sudah. Kalau betakun ya kebalakang. Habis kalau ayatnya. Ujar nang di belakangnya nang menyuruh kada ahlinya juga. Baca carian yang kita. Artinya nang menyuruh ini kada kawa juga menolongi. Kita harus berpikir. Apabila orang meminta kita apakah dia nang meminta ini, nang memohon ini, apakah ia sanggup membantu? Itu harus berpikir. Nah, apabila orang yang meminta ikam, tanda-tandanya orang itu membantu lawan ikam. Tandanya orang setuju membantu. Wa in turidlah wa in ta'ala. Apabila ikam diminta orang, tandanya ikam ditolong orang atas iman. Lalu apabila ditolong orang maka nyaman. Qala ta'ala, firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 43. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qisas. Wa in hakamta bainahum, jikalau engkau menjadi hakim di tengah-tengah mereka itu manusia, maka hendaklah engkau memutus bainahum di tengah-tengah mereka. Engkau memutus di tengah-tengah. Nah, artinya kada mereka. Itu bil qisti bil adli, dengan adil. Nang salah, nang bujur. Jangan karena marah.
Kalau mengusut tadi kan disalahkan karena emosi atau karena dendam yang sudah lawas benar. Inna Allah sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbul muqsitin ay yudhibuhum. Allah Ta'ala cinta ia akan orang yang bersifat adil. Tafsirnya ay yudhibuhum, Tuhan memberi pahala. Lawan orang-orang yang bersifat adil. Qala sallallahu alaihi wasallam al-muqsituna 'inda Allah 'ala manabira min nur. Ujar Rasulullah SAW bermula orang yang memutuskan hukum dengan sebenarnya di sisi Allah, maksudnya karena di akhirat, di atas babaran mimbar yang dibikin daripada nur mimbarnya. Jadi berpangkat di dunia, berpangkat di akhirat. Kalau di sini kursinya kursi kobi. Di sana kursinya kursi nur. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-muqsitun 'inda Allah 'ala manabira min nur. Qala asy-sya'ir wa laika al-hukmu khamsa hunna khamsun. Ujarnya tukang syair, mudah-mudahan hukum itu terbagi 5 aja. Emangnya hukum itu 5? Artinya pada banyak. La'amri aku bersumpah wasibati menfuah. Cuma karena aku ini masih sifat kanak-kanak di awalnya. Artinya kalau hukum itu jelas saja sudah 5. Cuma aku bersumpah. Sifat aku ini masih kanak-kanak di awalnya. Artinya masih bersifat-sifat kanak-kanak. Memang masih setuju berpemainan. Mbah lima namun kanak-kanak masih berpemainan, tahu dirinya, aku kanak-kanak, maulah jadi kakak. Kadang nah lalu aku jelasin walaupun tahu aja bahwa hukum itu 5, tapi aku pada hendak duduk di situ untuk menjadi hakim. Karena aku merasa diriku masih punya sifat seperti kanak-kanak. Penyarian ada lagi, pahirian ada, macam-macam lah. Kita kadang memperpanjangnya. Mbah macam apa? Akhirnya aku tarik pangkat itu. Aku pada hendak jadi sahabat. Limbah hasilnya apa? Hasilnya aku memundurkan diri ini apa? Ini apabila pada fardu ain, apabila pada fardu ain. Lamun fardu ain harus maju. Lamun berangkat kadang maunya jadi kadhi. Kada ada awal kemana hendak minta putusan. Kada ada. Lalu aku kada jadi qadhi, mbah lima hasilnya aku hidup falam tabahil aadi qad rasyani. Maka tiada menghantarkan musuh-musuhku akan keadaan hal kada menghantar karena kada menghantar kada menghina pada musuhku akan keadaan halku. Karena aku kada jadi qadhi, maka musuh-musuhku kada mengiriki lawan dia. Satu keuntungan
Nang kedua, wala qalu fulanun qad rasyad. Dan musuhku ada mengatakan si anu dapat sogok dan datang. Coba ya Pak aku jadi korban. Musuhku menilai mungkin ada yang mengatakan si anu yang jadi memenangkan orang sugih karena dapat rapalan sogokan. Tapi walaupun sudah nangka itu caranya dua macam tadi, di mata kita menangguh, Mbah Ulun ini alim sudah segala hukum ulun tahu semuanya, nang halus nang gondol nang sedang. Patut saja kalau jadi kaji ada kakak. Wal haqq wa haqqun wa misbabul huda yasta'idu. Bermula nang benar sudah dinyatakan. Itu sudah jelas. Baik itu syaratnya tadi angkat. Dan duduk di situ memang benar. Jadi nyawa aja merasa lagi minta Allah. Kalau guru seman ada orang datang, ulun bagi angkat orang menjadi kodi. Macam apa bagus sejarah pendapat kian ujar guru seman yang dipinta orang menjadi kodi siapa? Undakan nyawa kah? Ulun pun lama nyawa yang dipinta orang nyawa aja yang berpikir. Ulun hendak musyawarah. Lamun hendak musyawarah nyawa lawan orang yang jadi qadi jua. Inya ahlinya undak ada hadir. Luputnya minta pendapat lawan undak, minta pendapat lawan bukan ahlinya. Coba biar lamun orang kapatah batis batakun lawan orang yang pada ahli urut. Bagus saja urut kira-kira bagus saja. Mesti kira-kira. Ujar guru teman, untuk masyarakat. Minta istikharah tamat ini bagus adanya. Lamun jadi yang hendak itu nyawa, nang istikharah nyawa juga. Apa baru enggak penyamanan. Nang istikharah enggak, nang duduk di situ nyawa. Boleh. Wajah siapa? Rasulullah kalau sudah pasayak nikah Allah sudah pada bi'ra'ati wa sabri bil 'amali wa nasri. Tetap saja. Artinya Allah Ta'ala serta orang-orang yang menjauhkan diri dari kekafiran dan maksiat dan serta orang-orang yang mengerja taat dan sabar, maka Allah Ta'ala itu tetap bil auni wal nasri, membantu dan mendukung. Jadi orang yang kahadap kafir, orang yang maksiat kada, orang yang sabar, mengerja taat, maka ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala, didukung oleh Allah. Namun Allah yang mendukung, abadi sampai ke akhirat. Lamun yang mendukung yang betalinya beridung ini, limbahnya kata tujuh lagi, artinya mendukung. Kalau Allah Ta'ala mendukung sampai ke akhirat. Thumma yakun min adabika akhdul ilmi an ahlihi wa badluhu li ahlihi wal istifadatu wal ifadatu ma'a tawadhu'i wa takhashu'i wa ma'rifatil qadri wa i'anatil kutubi lil talibin la siyama ma hasaltahu aw malaktahu.
adab lagi wasiat sidin. Hendaklah engkau mengambil ilmu. Ujar kita tadi menuntut akan ilmu. An ahlihi. Bujur-bujur daripada ahlinya. Sebagai contoh, kalau kita hendak belajar menulis, lawan orang bisa menulis. Mau hendak belajar tajwid, lawan orang bagus tajwidnya. Itu sebagai contoh saja. Nah ini supaya jangan sampai kita menuntut ilmu itu salah. Hendaklah menuntut ilmu itu dengan orang yang alim di bidangnya masing-masing. Menuntut ilmu tauhid lawan orang yang jujur alim tauhid. Demikian yang lain-lainnya harus kepada ahlinya. Wa badruhu li ahlihi, yang kedua, dan menyampaikan ilmu itu pulang kepada yang ahlinya. Nah, jadi dua tugas. Pertama, mencari ilmu lawan kurang yang ahlinya, satu. Yang kedua, kalau hendak menyampaikan lawan yang ahlinya juga. Jangan ilmu obat-obatan aja. Namun kita memberi orang obat salah. Kadang-kadang mestinya bahwa jadi bahaya. Jadi bahaya. Ini. Jadi bahaya takut akan aja non dokter. Apabila memberi obat salah. Salah sasarannya habis sama. Jadi rusak jadi. Nangkaya itu juga apabila orang mengajarkan ilmu kepada yang bukan ahlinya, salah jadinya. Wal istifadatu wal ifadatu, dan lagi sesudah kita mengambil ilmu daripada yang ahlinya, ya belajar hadis lawan ahli hadis. Kemudian lalu pulang mengajarkan. Kalau orang hendak belajar, orang kita dilihat dulu. Orang hendak belajar apa lawan kita? Anak belajar Quran misalnya. Untuk belajar Quran dia kadang. Apakah kita ahli Quran? Tahu-tahu diri. Namun aku pada ahlinya juga. Kenapa belajar juga? Kemudian orang hendak belajar Quran, kita lihat dulu. Orang ini nangkai maaf. Ika kalinya sorong hendak melajari huruf. Silang hendak belajar sudah ahli qiraat. Taharat apa? Taharat nang hendak belajar. Luputnya nenek. Telajari orang yang lebih alim. Nah ini berat jadinya. Berat jadinya. Kemudian wal istifadatu wal ifadatu, dan menambah ilmu itu. Jangan merasa kuat. Nah itu. Kemudian wal ifadatu, memberikan faedah ke orang lain pula. Istifadah di sini mengambil kata-kata ulama-ulama yang di kitab-kitab itu, ambil sedikit sini, ambil sini sedikit, ambil sini sedikit, ambil sedikit, lalu disusun. Limbah disusun, jadikan satu kitab, lalu dibagi-bagi. Itu ngarannya istifadah. Istifadah tadi kita mengambil dari kata-kata orang-orang lain, lalu dijadikan satu, dijamakkan, lalu jamaah. Nang nama himpunakan risalah ini al-fakir, ini namanya. Ini mengumpulkan aja, bukan mengarang, bukan mengumpulkan sedikit-sedikit dari kata-kata orang. Itu disuruh juga kayak itu.
Tapi nang jangan dilapas mulai menuntut ilmu dari nang ahlinya dan melajari nang ahlinya dan mengambil kata-kata orang dikumpulkan jadikan satu. Ini nang jangan dilapas mulai awal sampai terus-terusan. Maaf kalau buat khusyuk. Jangan dilapas terus-terusan tawadhu wa khusyuk dan khusyuk wa ma'rifatil qadri dan tahu di kedudukan. Yang tadi jangan kada ingat kedudukan kita ini murid. Di atas kita ada guru. Ujar karena akan bernyanyi. Di atas langit ada lagi langit berlapis-lapis. Ini nang maha tawadhu artinya jangan dilapas tawadhu. Jangan dilapas ma'rifatul qadri. Kedudukan kita ini di mana? Walau alim sudah, walau jadi guru sudah. Jangan pada ingat aku ini tetap murid juga. Ini kedudukan ini ya, supaya tahu. Jangan menggurui orang-orang, jangan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Wa i'aratul kutubil talibin. Wa i'aratul kutubil talibin atas kepada tawadhu. Dan menjamakan kitab-kitab bagi ulang-ulang masih belajar. Jangan aktif kitab itu dijamakan dalam orang. La iyama ma hafal tahu au malah. Apalagi kitab itu Islam nang dapat kurang kagak. Atau Islam dikit kurang kagak. Lalu nang kada bisi, nang kada dapat, ini anak mainjam, jangan hafid pinjam ya. Kalau boleh sayang saja meminjamkan kalau hafid, kalau pemacam-macam, kada boleh, kada boleh wayang naon aja kada boleh. Artinya kada mainjamin apa? Gayung aja kada boleh. Kurang minjam gayung aja. Kada boleh diinjamnya apalagi kita. Amal kutubul mawqufatu fal hadara min haqqiha wa man'iha. Adapun kitab-kitab yang diwakafkan, maka waspadalah engkau jangan berani menyimpan di rumah atau menahan di rumah. Illa biqadril intifaq kecuali kadar memerlukan satu saja. Kalau kita wakaf buka sekadar perlu selesai lantas pulang kita anggap di lemari tersebut. Fa innal waqifa lam yaqsid illa dzalik. Maka orang yang berwakaf tujuannya hanya itu saja. Untuk ini infak, bukan untuk habibin dan manfaat. Waqad jaa fil hadits man su'ila an ilmin ya'lamuhu fakatamahu ulzima yawmal qiyamati bihijamin min nar. Siapa-siapa yang ditanya dari satu ilmu yang dia betul-betul mengetahuinya, lalu ia menyembunyikannya, niscaya dikodelelei hari kiamat dengan kodeli dari neraka. Apa sebenarnya? Orang berkata masalah seorang tahu aja. Oh barang kadang menjawab. Wa qala Isa alaihi salam la tab'u hikmata fi ghairi ahliha fatadlimuha wa la tamna'uha ahlaha fatadlimuha. Ujar akan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya, maka engkau namanya menzolim akan kunu katabibir rafiqi yadhud dawa'a fi mawma'idda. Hendaklah engkau menjadi seperti dokter
yang bujur-bujur bersifat marah kasihan. Tandanya dokter marah kasihan menghantarkan obat pas di timbangan penyakitnya. Qala aidan Nabi Isa, man wada'a al-hikmata fi ghairi ahliha jahila wa man mana'a ahlaha faqad dhalama. Inna lil hikmati haqqan wa inna laha ahlan fa'ati kulla dhi haqqin haqqahu. Barang siapa menghantarkan ia akan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya, maka ia bukan halim. Namanya jahil orang itu. Barang siapa menahan ilmu dari orang yang semestinya ahlinya, maka dia berzalim. Bahwasanya bagi ilmu ada hak-haknya, dan bahwasanya bagi ilmu ada ahlinya, maka serahkanlah ilmu kepada ahlinya. Waqad jaa'a aidan tamthilul ladzi yamna'u al-intifa'a bil 'ilmi wa la yantafi'u bihi mithlul halqati allati takunu 'ala al-ma'i la tashrabu wa la tatruku an-nasa yashrabuna. Permisalan orang yang tidak melajarkan ilmunya dan tidak mengamalkan pulang akan ilmunya, bagus banget mengajar kadang memakai kadang sama lawan batu yang berada di atas banyak menginum banyak kada orang lain hendak minum kada kawan inya nukup batu dianggap di atas sumur inya mengambil banyak kada orang hendak mengambil banyak kada kawan. Ini perumpamaan orangnya kada melajarkan ilmu dan kada mengamalkan. Ya kalau kita kada mengajar lagi, gawian kita mengamalkan. Itu kan. Kalau mengajarkan aja, ya kada mengamalkan. Dipikirkan memasakkan aja tapi kada memakan. Siapa nang lapar? Memasakkan aja tapi kada memakan. Siapa nang lapar? Nang kada tanya. Jawabannya nang kada biar menjawab kapan. Ujar orang yang memasakkan orang. Inya kada makan. Siapa nang lapar? Ujar kian nang mengatakan ada tanda. Ada tanda. Nang bujur jawabannya nang kada kanyang nang lapar. Ya bisa aja nang diberi makan kasing kanyang. Bujur kan? Matinya pertanyaan kan siapa nang kanyang jawaban nang kada lapar. Ya Allah, mengapa lagi segala macam cukup diberi Allah Ta'ala. Ya tabadun syukur belajar dengan ya Allah lapar bana. Lapar bana. Cukup segala macam sudah ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Apabila menyukuri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sudah tahu aja berataan hamba Allah. Kenapa jadi berdaulat aja. Sudah tahu aja sama-sama umat Rasulullah kenapa bertumbuh. Ya Allah, ya Allah. Sudah tahu aja sama-sama seagama kenapa jadi bakal lahir aja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa qalibu tuliya bihadihil badiyati jama'atun min ahli hadal zaman. فتراه يأتي طالب العلم وربما كان من أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منهم الكتب الموقوفة على المسلمين عامة فيمنعونه ويظنون بها عليه. Dan sesungguhnya telah diuji dengan ini bala. Kenapa bala tadi? Kada mau meminjam atau kada mau malajar
Di hadir baliyah artinya manhil intifaq. Hadir baliyah yaitu manhil intifaq. Dan sungguhnya dikarenakan bala dengan tidak mau melajari. Siapa yang tidak mau melajari tadi? Beberapa jamaah daripada kurang yang di zaman. Engkau pernah ketemu mungkin ada orang menuntut ilmu ke rumahnya. Kemudian kadang-kadang yang menuntut ilmu ke rumahnya ini anak cucunya Rasulullah SAW. Dan berucap pulang cucu Rasulullah, aku hendak meminjam kitab wahab. Sekali ujar orang lain. Kada boleh wa yadhannuna biha alaihi, dan mereka itu bakhil dengan kutubil mauqufah tadi alaihi ala talib tadi. Padahal nang datang hendak minjam itu curah. Kada mau minjam. Ya Allah. Kan kalau diinjamakan kan izin membaca. Kalau sayyid ini kan membaca. Kada mau menginjamakan. Ya Allah. Lalu alaika syi'ar. Mada yaqulun li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Apa muka dan apa jawaban mereka nanti di hadapan Rasulullah SAW hari kiamat. Cucu Rasulullah kada mau diinjamkan. Iza lakuhu, apabila ia menemui Rasulullah. Iza artinya syukur kalau kena mendapat Rasulullah. Syukur kalau mendapat Rasulullah. Rasulullah melakukan apa yang akan menjamin cucu anda. Iza laku apabila lamun kalau terdapat kalau Rasulullah. Itu apa? Nah ini nang ulama-ulama itu menangis ya. Kenapa jadi menangis? Sampai umur sekian juga belum pernah kali pun memimpi Rasulullah. Karena apa? Karena ulama tahu di dalam hadis man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqin. Siapa melihat aku di dalam guring akan melihat aku di waktu bangun. Di akhirat itu bangun lalu berbalikannya ini nang dikasih takuti orang alim tapi orang alim. Siapa kada pernah memimpi aku? Nah itu tak. Budi ya, kada melihat kena di akhirat. Itu nang mana orang alim baru pernah memimpi mendapat nabi. Dia nang menangis napa buat tu. Nah kada. Macam apa anak memimpi mendapat Rasulullah, lamun pintu pemimpinnya ditutupi. Khalifah Rasulullah. وقد امتنعوا على ولده أو على بعض أمته الانتفاع بكتب شريعة المملوكة صبا عن موقوف إن كانوا يؤمنون بالغيب والموت. Mereka itu kenapa jadi kadang menjamakan kitab lawan cucunya Rasul atau umatnya Rasul. Seandainya mereka itu percaya akan menemui Rasulullah pada ketika sesudah mati. Kan kita apabila mati dalam kubur kena kan ada kalau Rasulullah. Lalu dikakunakan mencoba siapa laki-laki namanya diutus kepada kamu dan kedua makhluk. Ada kalau jalannya dengan kitab kamu di dalam nafas salah itu kan ada. Faidah qila laka ma taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itha fikum wa fil khuluqi ajma'in faqul huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam apa dalam kubur pun
Lamun kaya ini nak umat Rasulullah nak minjam kitab ada kau minjam. Nang kenapa dapat Nabi kan? Lamun percaya karena dikubur ada Nabi. Kecuali kada percaya. Apalagi cucu Nabi nang nak minjam kitab saya kada diminjam. Walhamdulillah. Alladzi lam ya'manhum illa 'ala al-kutub adh-dhahirah allati tujadu 'inda ghairihim wa lam yaj'al arzaqa ibadihi bi aydihim. Maka aku ujar pengarang buat dia mengucapkan alhamdulillah yang Allah Ta'ala kada membiarkan akan umat Rasulullah SAW kecuali kitab-kitab nama berbeda, bukan kitab wakaf. Ini maksudnya itu kitab wakaf itu dikunci oleh yang mengikuti kunci, jadi orang tidak mau minjam lagi. Jadi alhamdulillah masih ada kitab di luar yang lain. Bahkan kitab itu kedada. Nah ini bertandaan lawan ini kan kemarin ada kalau kitab karena mesti diperlakukan tidak ditambah. Kitab ini ada awal. Jadi ulun menampilkan juga kitab ini kasih tukang hari sudah ada tertulis di situ kitab ini di antaranya kan itu istighfar Abi Madian. Artinya kalimat minta ampun yang disusun Abi Madian. Maka sampai kemana-mana sudah ulun minta bantuan itu bantuan dasar saja. Padahal kalau ada tulisan di sini jadi kitab tafsir Abi Madian itu nanti mesti ada. Di antaranya akidah Imam Al-Yafi'i balon ada jauh mencari benar pada dalam. Kemudian ada lagi itu macam-macam itu ada nang kebigi ya, nang kebiginya hancur karena sudah tulis tangan kalau benar. Jadi macam apa hendak difotokopi, hendak diperbanyak selama aslinya tidak ada dalam. Padahal teman-temannya ada kitab-kitab yang disebut di dulu semalam. Ada lagi jadi apa cara ambil hasil karangan apa semalam aku dakin tahap suruh ada juga dicari. Seandainya ada napa itu lalu difotokopi misalnya lalu dibagi. Jadi agama bisa kumpul sini akan awal baca pulang ya kalau lantaran kitabnya nang itu kan ada macam apa kita nak mengetahui isinya mengkadada kitab Nabi. Jadi kurang sudah di kita kumpul kurang sudah agama karena kitabnya memang kurang. Itu supaya kita sadar di terkumpul ini kurang apa itu kurang. Walau kana dzalik laqataluhum bil ju'. Dan Allah Ta'ala kadang menjadikan rezeki hambanya ya kan di tangan kurang mengikuti harta wakaf. Alhamdulillah. Seandainya orang mengikuti harta wakaf, rezekinya manusia ini di tangan kita. Inang mengikuti kalau mau mengeluarkan masih kalah tapi alhamdulillah rezeki makhluk ini bukan di tangan orang dan manusia. Rezeki itu di tangan Allah. Maha Suci itu di tangan. Seandainya rezeki kita di tangan orang manusia, orang yang engker nang lain kada bilang kau makan kan. Kada di tangan Allah. Biar nyimpan duitnya ada dan orang lain jalan lagi turun duit ada.
Di sini tertutup lorong duit, di sini terbuka. Di sini tertutup, di sini terbuka. Kan ada di lorong duit. Kadang Allah hendak menutup lorong duit manusia kadang-kadang. Sebab Inna Allah huwa wala yang memberi Allah bukan manusia. Tutup jalur rezeki orang, lorong duit di sini terbukanya. Tutup di sini terbukanya. Kadang-kadang menutup ini sekalinya membuka maginya bagaimana? Ada kawan. Alhamdulillah Tuhan sudah memberikan artinya apa rezeki hambanya di tangan orang-orang yang hafid. Dan Tuhan kadang menjadikan kitab itu di tangan orang hafid dia masih ada di tangan lain. Bahaya tidak kadang-kadang kita simpan. Cuma nang kita innalillahnya kitab-kitab yang kita perlu itu hanya itu. Karena negara ini ada pertanyaan. Kitab-kitab yang diwakafkan kepada pelajarnya tahan oleh mereka. Nah, ini masalahnya. Nang jadi kitab itu ditahan karena isi kitab itu masalahnya. Masalah nang bertentangan dengan mereka. Jadi kitab-kitab yang bertentangan dengan pendapat mereka itu disetok oleh mereka. Paham kan? Mereka disetok oleh mereka. Ini cara zaman dahulu juga, zaman dahulu sifat-sifat Rasulullah itu ditutup-tutupnya. Karena apabila sifat Nabi itu di dalam kitab Bahari itu ada ditutupi, ini ayatnya umat-umat memang ikut dengan Nabi. Karena ini indah. Pengikutnya pindah ke lain, lalu kebaikan-kebaikan Nabi itu ditutupnya. Itu apa? Sama orang ini, karena apa? Jadi kitab itu di stop, dia kada boleh masuk, karena ini nanti. Walhamdulillah, alladzi lam ya'manhum ala asraril wilayah wa anwariha. Nah itu, aku memuji kepada Allah karena Tuhan kadang memberikan izin kepada mereka atas mengetahui akan siapa sebenarnya wali Allah. Sebab kalau orang kada tahu di wali Allah, ya macam-macam karena orang kada tahu. Orang kada tahu macam-macam kan. Kenapa jadi kada tahu? Karena kitab-kitab yang menunjukkan tanda-tanda wali ini kada di situ. Dan bagian-bagian wali ini kada tahu. Ini wali di bawah kodam dan Nabi apa kada tahu. Dan ini daerahnya daerah di mana ini kada tahu. Tugasnya, wazifatnya kada tahu. Nah, karena memang kitabnya kada pengetahuan wadada, lalu segala macam. Walau kana dzalik lam yuqarribu ila Allah ahada. Membawa orang kepada Allah. Itu sedangkan orang-orang mereka tidak percaya lawan wali.